mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Beli kompor gas buat masak kepiting, belinya sampai ke Canggu. Dapat pakaian bekas hasil thrifting, alhasil kata presiden itu mengganggu. Pantun bukan sembarangan pantun, karena memang inilah kenyataannya. Soal pakaian bekas ini sudah sampai ke telinga orang nomor wahid di tanah air. Ya, Presiden Joko Widodo kesal karena bisnis baju bekas impor nyatanya mengganggu industri dalam negeri. Sudah saya perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Larang dan sanksi. Jadi ya, Pak? yang namanya impor pakaian bekas stop. Pemirsa, selain mematikan industri dalam negeri, saat menggunakan pakaian, sepatu maupun barang impor bekas lainnya, kita sebenarnya sedang menggunakan limbah dari negara lain loh. Dan yang namanya limbah, tentulah soal kebersihan itu bukan perihal utama. Hal ini diungkapkan langsung oleh penjual barang impor bekas yang berlokasi di salah satu pasar di Jakarta. Ia mengaku kalau barang-barang yang dijual tanpa melalui proses pembersihan ulang dan refabrikasi. Impor ya? Atau lebih gara-gara bahannya lebih bagus, kualitasnya ya. Tapi aman-aman aja ya orang-orang kalau misalnya pakai second ya. Nggak ada masalah-masalah kesehatan gitu ya. Aman ya? Udah dibersihin atau gimana? Kita mah dapat apanya aja. Apa adanya? Sebenarnya kenapa sih pakaian dan sepatu impor bekas ini terus berdatangan dan sulit sekali diberantas? Emang boleh barang bekas diimpor ke suatu negara? Seperti apa regulasinya? Nah, berdasarkan pernyataan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan, jika sesuai Permendak nomor 18 tahun 2021 sudah jelas diatur jika impor seperti kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas dilarang. Jadi tidak ada alasan ya pemirsa, tindakan bisnis thrifting yang marak ditemukan di pasar maupun di sejumlah media sosial seperti TikTok haram hukumnya. Dengan melakukan kunjungan dan lalu melakukan pemusnahan. Nah, seperti 2 tahun terakhir yaitu 2 kali ya kita melakukan 2019 itu di Gede Bage itu cukup banyak, di sana sekitar 551 bal dan pada tahun 2022 kemarin itu sebanyak 750 bal itu ada di daerah Cikarang. Tapi seakan tak ada matinya, ratusan bal pakaian sudah dimusnahkan dan ancaman pidana juga sudah dipaparkan. Tapi hingga kini impor barang bekas masih merajalela. Apakah karena selera masyarakatnya yang tak berubah atau pengawasannya yang masih ada celah? Kemenperin menduga jika impor sepatu dan pakaian bekas ini masuk melalui pelabuhan ilegal atau pelabuhan tikus. Di tahun sampai dengan tahun 2022 1 tahun, Bea Cukai telah melakukan 234 penindakan terhadap barang bekas yang baju bekas yang totalnya mencapai 6.177 bal. Dan di 2023 ini sampai dengan Februari kita telah melakukan penindakan 44 penindakan mencapai 1.700 bal dari pakaian bekas. Dan dari pola penangkapan yang kita lakukan selama ini, titik risiko yang kita selalu mitigasi adalah dari wilayah pesisir timur Sumatera, Batam, dan Kepri yang didominasi oleh landing spot yang menggunakan pelabuhan tidak resmi. Ngomongin soal selera masyarakat, Kemenperin sendiri menilai bisnis impor pakaian bekas yang menjamur serta aksi thrifting yang ada justru membuat peradaban berpakaian di Indonesia menjadi mundur. Sekjen Kemenperin, Dodi Widodo mengatakan bisnis pakaian impor bekas ini membuat para pelaku industri dalam negeri teriak.
kita loh industri tekstil itu sudah hampir lebih dari 100 tahun di Indonesia. Baik. Dan bangsa Indonesia itu mempunyai budaya pembuatan pakaian tekstil. Ya, you coba aja ke namanya di Nusa Tenggara Timur itu hampir setiap kecamatan dia punya ciri khas sendiri untuk tenunnya. Harusnya ini yang dibanggakan. Ya, gitu. harusnya dari nenek moyang kita sudah bisa begini. Kenapa sekarang kita lari malah mundur beli pakai baju bekas? Kini kita masuk ke sudut pandang para pelaku industri tekstil dan garmen. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen atau APSIFI, Retma Gita Wirawasta menjelaskan, setelah badai PHK di tahun lalu akibat anjloknya order dari negara tujuan ekspor, keadaan saat ini memang mulai menunjukkan perbaikan. Namun belum sepenuhnya ke level pra-pandemi. Ditambah lagi pakaian impor bekas yang bikin industri kian nyeri. APSIFI menyebut, jumlah penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai justru masih kecil sekali dibandingkan jumlah bal pakaian bekas yang masuk pada 2022 yang mencapai 750.000 bal. Harus menjadi tumpuan utama karena ekspornya memang agak sulit. Nah, yang jadi masalah kan ada 3 persoalan ini di pasar domestik ini. Yang pertama persoalan impor unprocedural yang borongan, under invoice gitu ya. Itu jadi masalah. Yang kedua masalah perizinan impor yang nggak transparan gitu ya. Kita sampai sekarang juga masih dapat cerita HPP bodong tetap dapat izin impor gitu ya. Terus HPU yang nggak jelas 30%-nya itu pakaian bekas. Jadi kalau kita lihat pakaian bekas itu anggap sekitar 150.000 ton gitu ya. Kalau 150.000 ton itu kalau kita ngomong bal itu ada sekitar 750.000 bal. Gitu. Jadi kalau tadi disampaikan teman Bea Cukai ada ya 31.000 itu sangat kecil yang sudah ditindak ya. Itu sangat kecil. Bukan hanya APSIFI, Asosiasi Pengusaha Indonesia juga teriak minta keringanan dari pemerintah soal pemotongan gaji buruh maksimal 25% yang akan diikuti dengan pemotongan jam kerja. Hal ini berlaku bagi industri tekstil, alas kaki, kulit, furniture, dan sebagainya yang berbasis ekspor. Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan Anton J. Supit mengatakan pengusaha tak mampu membayar upah 40 jam kerja sehingga pemotongan jam kerja perlu disesuaikan dengan jumlah upah yang dibayarkan. Hal ini dipilih jadi opsi untuk mencegah PHK. Tentunya kita bukan tidak mau menahan pekerja tetapi tidak kuat membayar lalu sampai berbulan-bulan ke depan. Oleh karena itu salah satu yang diminta adalah untuk mengurangi, bukan berarti meniadakan PHK. Mengurangi adalah yang dikurangi itu jam kerja dari biasanya sesuai ketentuan. Kemenaker pun merestui permintaan ini dengan menerbitkan Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Belet ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya. Merespon soal hal ini tentu buruh menolak dan menilai jika Kemenaker diskriminatif. Bak buah si malakama, langkah menjadi serba salah. Persoalan industri memang tak jauh dari soal upah, orderan, ancaman impor. Lalu soal impor, entah siapa yang salah. Namun pemerintah dan otoritas terkait perlu duduk bersama mencari solusi nyata yang bukan hanya di atas kertas.